Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Wah, hari ini udah hari Minggu lagi dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Yeay, aku senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman ya. Sebentar Lasya, Iya. kita ada teman yang baru nih hari ini. Oh ya? Siapa? Kamu Namanya Sally kan? kenal? Oh iya, Iya. Sally ya, tadi kita udah kenal, lupa namanya. Aku Sally. dari Korem. Oh dari Korem. Dari Korem. Komisi Remaja. Komisi Komisi Remaja, Remaja. iya betul. Aku juga dari Korem Lasya. Dulu. Sekarang sekolah minggu. Oh iya, makin muda, aku makin muda. Lebih muda Bagus lah lagi. makin muda. Oke, nah kalau gitu hari ini Sally akan bareng-bareng dengan kita di sekolah minggu untuk sama-sama rekaman pujian dan bareng-bareng memuji Tuhan sama adik-adik semua. Yuk Iya, kita benar. mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kalau gitu kita berdoa ya sebelum memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan baik. Kami diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami mau siap untuk memuji Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Wah, Saris, Sally, Sally ya. Iya. Nah, Allah itu baik ya, benar gak sih? Iya Dia dong. baik sama kita. Kenapa Baik. Allah itu baik menurut Sally? Soalnya Allah sudah kasih aku hidup yang baik. Wah, kalau Saris? Iya, karena Tuhan sudah memelihara kita dan Dia sudah mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita kan ya? Iya benar. Kalau Lause Lea bersyukur Allah itu baik, lihat ya Lause bisa nafas. Iya. Ya jadi Kalau itu, enggak, ya kalau gitu kita nyanyi yuk lagu namanya Allah itu baik. Kita mau nyanyi lagu ini dengan sukacita karena Tuhan memang baik pada kita. Yuk, Allah itu baik. Kita semua bisa goyang kiri dan kanan ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan,
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku. Yesusku luar biasa. Wah, luar biasa Yesus itu ya. Nah, kita habis ini kita mau nyanyi lagu Yesus pokok dan kita carangnya. Supaya kita bisa tinggal di dalam Dia. Karena Dia udah begitu baik kan sama kita ya. Yuk kita menyanyi lagu Yesus pokok dan kita lah carangnya ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wah, Sally udah lama kan pasti nggak nyanyi lagu yang kayak gini di sekolah Iya, di Korem, bener udah gak? nggak ada di Korem. Kenapa? Udah nggak ada di Udah Korem. nggak ada di Korem. Iya makanya adik-adik jangan lewatkan kesempatan ini. Nanti Benar. kalau adik-adik udah ke Korem jarang loh nyanyi lagu ini. Iya kan Nasa kan? Iya. Benar. Nah, Nah, kita bersyukur nih hari ini kita bisa datang ya dan kita mau sama-sama juga mengakui iman kita ya. Yuk dengan pengakuan iman rasuli semua bangkit berdiri. Kita dengan sikap yang sikap hormat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya percaya pada pada Allah, Bapa Bapa yang yang Maha Maha Kuasa, Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sekarang adalah waktunya kita untuk memberikan persembahan. Nah tentunya adik-adik ingat dong gimana cara memberikan persembahannya. Ada dua cara. Yang pertama adik-adik bisa sisihkan uang persembahan adik-adik. Dan nanti saat kembali ke gereja adik-adik bisa berikan. Atau adik-adik juga bisa minta tolong orang dewasa yang ada di rumah adik-adik untuk scan QR code yang ada di layar adik-adik. Dan jangan lupa ditambahin angka
Satu ya, Sally juga satu. Satu. Jadi kalau misalkan ingin memberikan 10.000, 1, 0, 0, 0, 1. Oh, satu belakangnya Yes, satu. Belakangnya 1. Jangan lupa ya adik-adik. Nah sekarang kita akan memberikan, dan sekarang kita akan menaikkan satu pujian. Pujian apa ya Sally kira-kira? Give thanks. Give thanks. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Kita naikkan lagu ini bersama-sama. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari adik-adik kita lipatkan tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau sertai agar persembahan kami ini Tuhan dapat memperluas dan berguna bagi pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sertai tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau sertai, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita mau dengar firman Tuhan nih Salini dan Lausa Haris. Kalau gitu kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyi sebuah lagu, Berikanku Hati Seperti Hatinya Tuhan ya. Yuk, berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu.
Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Oke, langsung sebentar ya. Oke. Kelihatan semuanya? Ya. Di sini kayak cuma berdua ya. Heidi sama Ethan. Oh, ada Jessie juga. Ada Jessie. Jessie, Heidi, Ethan. Ya udah, oke. Hai semuanya. Jadi Hansa akan membawa firman hari ini. Nah, mungkin ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita bawain firman tentang apa atau mendengarkan firman tentang siapa? Ayo. Last time saya dari holiday. Oke, last time you're dari ke Bali ya? Saya. Mantap nih. Surfing nggak? Enggak lah, itu kayak daddy sama sisternya. Saya cuma di rumah sama, saya cuma di villanya sama mami cuma baca buku. Saya dari Bali ke Rote ke Zumba. Oh wow. Is it beautiful Sumba? Iya, ada banyak coklat. Oh ya. Oke, I see. Ya apa-apa. Jadi last time itu sebenarnya cerita tentang Nadia. Saya juga nggak tahu kenapa nai saya coba sending. Saya bilang saya nggak tahu kenapa dia cuma punya satu laptop, mami pakai bekerja. Oke deh kalau gitu. So today aku akan cerita nih tentang Mordekai si pemberani. So anyone know? Ada yang tahu nggak Mordekai ini siapa? Ayo. Nope. Enggak. No. Oke. Kalau Esther ada yang tahu? Queen Esther, Ratu Esther. Ada yang tahu? Ayo. Enggak ya? Oke, nggak apa-apa. Saya coba akan bercerita, kita mulai ya jadinya. Sebelum kita mulai, ceritanya langsung akan ajak berdoa dulu. Oke, kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan kami mau belajar dari tokoh di dalam Alkitab ini adalah Mordekai dan Esther. Biarlah Tuhan kami bimbing pembelajaran kami dari sebuah cerita, sehingga kami dapat belajar dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan dan mencontohi apa yang menjadi teladan dari kedua orang tersebut. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. So Mordekai si pemberani. Nah sebenarnya mungkin langsung mau nanya dulu. Menurut kamu pahlawan itu apa sih? Tahu nggak pahlawan itu apa? Yang selamatin orang gitu. Oh benar, yang selamatin orang. Habis itu ada apa lagi? Menurut kamu pahlawan itu apa? Hero itu apa? Hero atau pahlawan? Mungkin Ethan atau Jessie? Ini cuma bertiga jadi ya feel free untuk. Oke. Membantu orang. Iya, Jessie. Fighting orang jahat. Iya, fighting bad guy ya. Jessie? Kayak Batman sama Joker. Oke, ya. Benar, ada benarnya, tapi kita hari ini mau belajar ya dari pahlawan di dalam Alkitab. Hero yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari kebinasaan. Kayak kalau misalnya binasa itu kayak kebinasaan itu kayak Thanos, hilang semua orang, jadi lenyap. Ya, dan ini satu bangsa Yahudi. Nah, kita start. Aku akan cerita tentang sebuah kerajaan. Nah, jadi kalau kalian tahu kerajaan Persia India itu adalah salah satu kerajaan yang paling besar pada masanya. Ini kira-kira udah 2000 tahun yang silam ketika sebelum kerajaan Romawi atau Yunani itu berdiri.
Jadi Persia itu adalah kerajaan setelah Babel. Ada yang ingat nggak? Babel itu rajanya siapa dulu? Nebukadnezar. Ada yang pernah dengar? Nebukadnezar. Nah, setelah kerajaan Babel itu berdiri dan runtuh, kemudian muncul kerajaan Persia India. Nah, kekuasaannya itu besar banget dari Egypt atau di sini Mesir sampai ke India kalau dari barat sampai timurnya, lalu atas sampai bawahnya ini dari Afrika sampai Eropa, nah Makedonia, dan Greece bahkan sedikit. Nah, ini kerajaan yang sangat besar banget dan pada saat itu mereka menguasai dan termasuk pada saat itu adalah orang-orang Yahudi yang merupakan orang-orang yang dibuang karena mereka kalah perang dan dijajah. Orang-orangnya pun dipindah, sebagian besar ada yang dipindahkan ke kerajaan Persia ini. Nah, kita akan mulai ceritanya dari seorang raja, yaitu namanya Ahasiweros. Nah, jadi penguasanya pada saat itu namanya Raja Ahasiweros. Nah, Alkisah ceritanya si raja ini ngebuat suatu pesta dan mengundang semua pejabat-pejabat dan pemuka yang penting, orang-orang penting lah di negara tersebut. Nah, kemudian dia mau tentunya di depan mereka dia mau membanggakan dirinya dong, menunjukkan kekayaan, menunjukkan kehebatan dia. Nah, salah satunya adalah ratunya, yaitu namanya Ratu Wasti. Yang dimana adalah seorang ratu yang sangat cantik, tapi sayangnya dia bukan ratu yang baik sih. Masalahnya waktu Raja Ahasiweros ini memanggil dia karena dia mau kasih lihat nih, wah ratu saya cantik ke depan semua orang. Ratu ini nggak mau, malah aku nggak mau gitu dengerin permintaan raja. Nah, gara-gara itu raja marah besar sehingga Ratu Wasti ini akhirnya dicopot gelarnya dari ratu. Jadi bukan Ratu Wasti lagi, jadi Wasti doang sekarang. Ya, jadi nah karena hal itu akhirnya setelah sekian lama raja mau mencari nih. Aduh, kan udah lama nih nggak ada ratu yang di samping. Nah, dia nyari ratu baru. Nah, ketika raja mau mencari ratu baru, nah ada yang namanya Esther. Nah, siapa ini Esther? Esther itu adalah seorang Yahudi yang sangat cantik dan elok paras ya, kalau di Alkitab disebutkan. Ya kamu bisa bayangin lah kayak Disney Princess, dia itu kurang lebih kayak gitu. Nah, dan dia itu ada seorang paman yang namanya Mordekai. Mordekai ini langsung gambarin di ujung sebelah sini nih, ada yang di belakang dua orang yang ada tanduk iblis. Kenapa Lausel taruh di sebelah sini? Karena gini, ceritanya Mordekai ini adalah seorang pejabat juga, bekerja di sebuah istana yang namanya Istana Susan, yang di mana Istana Susan itu adalah istana untuk para selir ataupun ratu. Jadi kalau zaman dulu itu raja dan ratu itu punya istana beda masing-masing. Nah, Istana Susan ini adalah tempat para ratu. Nah, termasuk Esther yang pada saat itu menjadi calon. Nah, jadi ceritanya itu raja ngadain sayembara. Sayembara itu kayak lomba untuk semua wanita paling cantik dan paling baik dan paling semua yang baik-baik itu untuk dicalonkan menjadi ratu. Dan Esther adalah salah satu orangnya dan dia yang akhirnya kepilih. Nah, Mordekai itu di belakang Esther. Dia adalah seorang paman yang sebenarnya Esther ini adalah yatim piatu. Sehingga Mordekai ini udah seperti orang tuanya sendiri. Mordekai membimbing Esther, Mordekai mengajari Esther, dan Mordekai yang menjaga Esther hingga akhirnya dia menjadi ratu. Nah, pada saat itu juga si Mordekai ini kan juga pegawai di Istana Susan ini. Suatu saat ada dua orang yang namanya Bigtan dan Teres ini, itu dua pejabat lain yang tidak suka dengan raja dan dia mau melakukan pemberontakan atau mencelakai rajanya. Sehingga waktu mereka lagi berkomplot nih, lagi merencanakan gimana nih caranya biar kita bisa jatuhin rajanya. Nah, si Mordekai mendengar, dan ketika Mordekai mendengar hal itu, dia pun melaporkan sehingga Bigtan dan Teres ini gagal rencananya.
Nah, jadi di sini si Mordekai ini berani untuk melakukan hal yang benar. Walaupun dia tahu mungkin resikonya mungkin ya kalau ketahuan sama mereka berdua bisa dibunuh, ataupun ya sebenarnya kan ya kalau misalnya raja dibunuh saya juga nggak kenapa-napa. Tapi dia tahu bahwa apa yang benar harus dilakukan, dia lakukan. Dan itulah salah satu quality dari Mordekai yang pemberani ini. Dia berani untuk menyatakan apa yang salah dan melakukan apa yang benar ketika ada hal yang salah. Dan itu yang kita bisa contoh salah satunya. Nah, ketika hal ini terjadi, tentunya di sini kan artinya Mordekai ini sudah menyelamatkan raja. Nah, kita simpan dulu ceritanya karena itu ada hubungannya dengan cerita-cerita selanjutnya. Nah, setelah saat itu ada nih orang yang namanya Haman bukan Hanan. Haman ini adalah seorang perdana menteri. Ada yang tahu perdana menteri itu apa? Perdana menteri itu like counselor, king counselor. Jadi dia itu adalah orang kedua, second setelah raja kekuasaannya. Dia orang paling tinggi. Tapi sayangnya si Haman ini adalah orang yang sangat sombong banget. Pokoknya sombong minta ampun, jahatnya minta ampun. Salah satunya kenapa? Dia itu saking sombongnya, dia minta semua orang untuk sujud menyembah dia. Jadi harus berlutut. Tahu kan berlutut? Kalian harus sentuhin lutut kalian ke tanah, habis itu nyembah kayak nyembah Tuhan. Yang dimana pada saat itu sebenarnya berlutut tuh hanya untuk raja ataupun Tuhan. Nah, di sini dia menyamakan dirinya dengan Tuhan ataupun raja karena ya saking sombongnya, dan dia mau supaya semua orang mengikutinya. Nah, tapi sayangnya Mordekai tidak mau karena dia punya prinsip. Ya, dia tidak mau untuk melakukannya, dan ketika dia tidak mau melakukan hal itu, si Haman ini benci setengah mati sama si Mordekai. Wah, ini si Mordekai ini kurang ajar sama gua gitu. Nah, dan dia akhirnya si Haman ini memiliki rencana jahat di mana dia sangat berdendam sekali sama Mordekai sehingga dia merencanakan sesuatu yang jahat yang kita lihat selanjutnya. Nah, Haman pun berbohong di sini. Berbohong gimana? Jadi dia itu bohong bahwa dia bilang dia ketika datang ke raja ada nih bangsa yang tidak ngikutin kerajaan kita, yang kerjaannya ngeberontak dan menyusahkan kerajaan. Kita harus musnahin. Yang dimana itu adalah bangsa Yahudi, bangsanya si Mordekai. Nah, Haman ini saking dendamnya, dia bahkan bukan tidak mau balas dendamnya, bukan Mordekai saja, dia mau membunuh semua satu bangsa gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa sangat jahat ya Haman ini. Tapi kita lihat bahwa rencana Haman ini semuanya digagalkan oleh Tuhan melalui perantara Esther dan juga Mordekai. Nah, ketika hal ini didengar, kan udah ada rencana bahwa Haman ini mau memusnahkan bangsanya, bangsa Israel dan bangsa Israel atau bangsa Yahudi di sini. Dia sudah mendapatkan kekuatan raja karena raja mungkin dia kan dulu belum ada ini ya Twitter atau Facebook ataupun Kompas untuk tahu beritanya benar atau enggak. Kan kita juga nggak tahu. Raja pasti percaya aja sama si Haman ini karena dia kan orang pintar juga dan kedua setelah raja. Nah, raja pun memberikan kekuasaan berupa cincin dan dia kasih ke Haman untuk melakukan hal yang Haman mau lakukan. Nah, setelah itu kan semua orang jadi tahu, dan salah satunya Mordekai juga udah tahu, wah ini Haman jahat banget, dia mau membunuh semua bangsa Israel. Nah, maka itu dia setelah mendengar itu dia pun sedih dan dia pun berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, kita ingat akhirnya di sini bahwa Mordekai itu punya keponakan Esther. Dan dia datang ke Esther. Menurut kalian kenapa dia datang ke Esther? Coba. Nggak tahu. Heidi ada ide kenapa dia datang ke Esther? Enggak. Karena Esther adalah ratu. Ya kan?
Jadi kalau kita gini, kita kalau mau nyelamatin suatu bangsa, kan kita harus ketemu rajanya dong, kasih tahu bahwa Haman itu jahat. Cuman Mordekai kan siapa? Dia itu cuman pegawai raja. Nah di sini Esther adalah satu-satunya harapan. Karena dia adalah seorang ratu yang punya kesempatan untuk melakukan. Tapi sayangnya untuk melakukan hal itu ada resiko juga. Masalahnya ketika datang ke raja, kalau raja nggak suka ataupun tidak, ya misalnya kita datang tok raja boleh ketemu nggak? Kalau dia bilang enggak dan dia nggak senang, dia bisa hukum mati. Walaupun itu ratu, sama dong. Kayak Ratu Wasti aja bisa dihukum, kenapa Esther tidak bisa kan? Nah, kalau dia misalnya, jadi kalau misalnya satu-satunya kesempatan dia adalah ketika raja setuju dan oke, boleh kamu boleh ngomong sama aku dan mengulurkan tongkat emas dia ke orang yang ketemu sama raja. Kalau itu dia artinya aman, nggak kenapa-napa. Nah itu kan hal itu kan yang tentu aja jadi pikiran dong buat Esther. Aduh ini gimana dong? Kan kalau enggak saya juga bisa mati istilahnya kan. Kalau raja tidak suka gimana? Kalau misalnya itu ya paling nggak minimal aku dihukum penjara kali atau dicopot dari jabatan ratu. Di sini kita lihat bahwa Esther pun juga punya resiko. Dan di mana tapi dia tahu dia mau melakukan hal yang benar. Dan dia tahu bahwa dia itu punya purpose, tujuan ketika dia menjadi ratu. Di sini kita lihat satu cuplikan dari ayat, siapa tahu mungkin justru ini kata dari Mordekai, saat ini seperti ini engkau boleh beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, jadi si Mordekai ini mengingatkan Esther bahwa ketika dia itu memiliki jabatan sebagai ratu, dia itu bisa untuk melakukan hal menyelamatkan bangsa ini. Dan dia juga mengingatkan bahwa ada Esther ataupun Mordekai, ada atau tidak, dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan bangsa Israel. Jadi tinggal apakah Esther dan Mordekai mau ikut dalam bagian hal ini. Dan di sini Esther akhirnya setuju dan dia berpuasa dan berdoa dan akhirnya dia pun menghadap ke raja. Nah, ketika dia datang ke hadapan raja, akhirnya menurut kalian apa yang terjadi? Coba, tadi kemungkinannya cuma ada 2. Ayo. Apa itu? Hati. Nah, jadi rajanya suka ya. Jadi nggak apa-apa, dikasih ngomong. Esthernya diulurin tongkat emas. Nah, ya kan? Iya, jadi ternyata rajanya sangat sangat berbaik hati terhadap Esther. Dan akhirnya dia mengulurkan tongkat emas dan Esther pun berbicara untuk raja dan Esther pun memohon sesuatu kepada raja. Raja, ntar tolong datang ke pesta yang aku adakan bersama dengan Haman. Oke, nah itu setelah dia ucapkan, akhirnya udah selesai. Nah kita lanjut ke cerita selanjutnya. Nah kita ingat ya tadi semua ceritanya kita akan lanjutkan. Nah ternyata setelah kejadian itu, entah mengapa raja itu rasanya nggak tenang dan pengen baca, kayaknya ada yang salah nih, dan dia akhirnya baca laporan dan dia lihat bahwa ada Mordekai punya perbuatan. Kalian ingat Mordekai perbuatannya ngapain tadi? Ayo, ada yang ingat gak? Jadi coba atau Jesse. Hamun mati. Kenapa? Ayah tahu. Mordekai ngapain tadi? Yang tadi ada namanya Bigtan dan Teres. Ayo. Ayah juga nggak tahu. Oke. Jadi Mordekai itu berhasil menggagalkan pemberontakan Bigtan dan Teres. Dan raja pun akhirnya notice. Dia lihat bahwa ada laporan Mordekai ini menyelamatkan nyawa saya ternyata gitu. Ini artinya dia harus diberikan penghargaan dong.
Ya dong, dia udah nyelamatin raja, masa nggak dikasih hadiah sama sekali. Akhirnya dia panggil si Haga ini, si Haman. Man, menurut kamu kalau ada orang yang terhormat harus diapain nih? Dan dia udah memberikan sumbangsi ataupun achievement ataupun keberhasilan yang membuat raja berutang budi. Menurut kamu apa? Nah, si Haman ini GR dia pikir dia yang dapat. Oh, dia bilang, raja, kalau misalnya ada orang kayak gitu, dia harus dikasih jubah raja, kuda, habis itu diarak itu dikelilingin dan diteriakin di seluruh kota. Dia udah merasa pede nih, kayaknya saya yang dikasih kehormatan. Tapi tiba-tiba si raja, Man, panggil si Mordekai, kasih yang seperti kamu bilang. Wah, gimana tuh rasanya jadi Haman tuh ya? Ya udah pede-pede, dia pikir dia yang dapat, Mordekai yang dikasih hadiahnya sesuai apa yang dia omong lagi gitu ya. Nah, setelah hal itu tentunya Mordekai, aduh, kenapa jadi maksudnya si Haman merasa, aduh, kenapa Mordekai yang diinin. Dengan kesel akhirnya dia datang ke pestanya si Esther sama raja. Habis itu ketika di pesta itu, ya udah happy dan raja pun senang dengan pesta yang diadakan Esther, dan dia akhirnya mengatakan, jadi apa aja yang kamu minta coba kasih tahu saya ke Esther. Nah, waktu momen ini nih, si Esther akhirnya bilang, si Haman ini jahat, dia mau bunuh bangsa saya, yaitu bangsa Yahudi, dan membohongi raja dan mau membunuh bangsa saya dan termasuk saya gitu. Artinya kan gitu. Nah, ketika raja mendengar itu, marah dia, dan akhirnya si Haman pun takut dan dia minta ampun, tapi sayangnya dia akhirnya dihukum mati. Ya, begitulah. Jadi memang it's not ending well with Haman, dan dengan keberanian dari Mordekai dan Esther untuk menjalankan apa yang benar, dia mati. Percaya dengan panggilan Tuhan terhadap keselamatan bangsanya, akhirnya bangsa Israel pun selamat, Mordekai diberikan kehormatan, jadi orang penting di kerajaan, dan Esther pun menjadi ratu sampai happy ever after sampai mati. Dan orang Israel pun merayakan dengan namanya Hari Raya Purim. Jadi Purim itu adalah perayaan di mana orang Israel memperingati bahwa Tuhan menyelamatkan mereka dari kejahatan orang Haman ini. Jadi si orang Israel ini udah hampir dilenyapin kayak Thanos, hilang semua orang Israel. Ya, dan ternyata diselamatkan karena campur tangan Tuhan melalui Esther dan juga Mordekai. Nah, di sini kita lihat Purim itu sebenarnya orang Israel merayakannya salah satunya dengan makan roti yang bentuknya segitiga ini, yang merupakan tanda penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, mereka itu melakukan berpuasa, meratap, dan juga merayakan. Ya, sampai hari ini kalau kita bisa datang ke Israel, kalian bisa melihat Hari Raya Purim salah satunya yang jadi hari raya besar di Israel. Kan kalau kita kan ada beberapa hari raya ya, dan kalau Israel hari rayanya juga Purim ini salah satunya. Nah, jadi apa sih yang bisa kita pelajarin? Jadi kita mau pertama ini adalah percaya janji Allah. Di sini kita tahu bahwa Tuhan itu berjanji akan melindungi bangsa Israel. Dan Mordekai dan Esther percaya akan janji Allah untuk menggenapinya, sehingga dia melakukan apa yang menjadi bagiannya di dalam cerita tadi. Lalu Allah adalah Tuhan yang memegang kendali. Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu semuanya, yang terlibat di dalam semua hidup kita, mau susah maupun senang, maupun kita lagi bahagia atau lagi sedih, semua Tuhan yang ada di dalamnya, dan Dia yang pegang kendalinya. Jadi kamu harus percaya bahwa di dalam sesusah apapun, di sanalah Tuhan ada. Di dalam sesenang apapun, di sanalah Tuhan ada. Dan
Kita harus ingat dan bersyukur untuk hal itu. Yang terakhir adalah keselamatan hanya dari Allah, di mana di sini kita lihat bahwa kejadian keselamatan dari bangsa Israel ini merupakan satu tanda janji yang juga kita miliki sekarang dari penggenapan keselamatan terbesar yang yaitu dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk kita. Sehingga bukan hanya bangsa Israel yang diselamatkan dari tangan Haman di sini, kita lihat bahwa kita pun juga diselamatkan dari cengkraman dosa dan kita bersyukur untuk hal itu. Nah, jadi ini sekian cerita dari Lause. Mungkin ada pertanyaan mau tanya ataupun mungkin masih bingung ceritanya? Coba. Ayo. Gimana? Jadi udah ngerti Ethan ceritanya? Nggak ngerti. Apa? Sedikit ya ngerti. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Apa yang nggak ngerti, Heidi? Tadi ceritanya. Nggak ngerti. Ngerti. Oh, udah ngerti. Ngerti. Sorry, Lause yang budak artinya ya. Jadi kita harus ini ya, belajar seperti Esther dan Mordekai, jangan seperti Haman yang pendendam dan pembenci, yang mau bunuh orang dan memusnahkan bangsa Israel. Tapi kayak Thanos cobain win word-nya abis itu dia mati. Iya, jangan. Makanya. Dan kita harus berani untuk melakukan apa yang benar dan percaya akan jadi Tuhan untuk hal itu. Oke? Semuanya. Jadi kalau kalian mau jadi seperti Haman atau jadi Esther, seperti Esther atau Mordekai? Ayo. Firman-Mu. Oke, jadi kita mau ya seperti Mordekai ataupun Esther, ya. Oke. Sip. Angkat jempolnya kalau iya. Atau jangan-jangan enggak, kamu mau jadi seperti Haman. Oke deh. Ya, kalau gitu Lause akan tutup dalam doa. Yuk mari kita mau berdoa, kita melipatkan tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari cerita Esther dan Mordekai. Biarlah Tuhan, kamu yang mengingatkan, kau yang mengingatkan bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Biarlah kami belajar untuk menjadi berani, untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu, dan melawan segala hal yang jahat dan yang tidak benar itu. Biarlah Tuhan juga berikan kami kesetiaan bahwa kami percaya janji Tuhan untuk hidup kami, janji keselamatan dan janji perlindungan-Mu di dalam hidup kami, yaitu dari diri-Mu saja ya Tuhan. Biarlah hindari kami, jangan seperti Haman. Ajarkan kami Tuhan untuk seperti Mordekai dan Esther yang menggenapi panggilan-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Thank you semuanya. Saya kembalikan ke Lause. Thank you Lause Hans untuk firman Tuhannya. Sekarang apakah ada pengumuman dari Lause yang lain, Lause Liana mungkin? Oke. Adik-adik, Lause lihat di sini yang online hanya bertiga ya. Kalau ini mungkin bulan depan ya, online-nya itu mungkin bisa digabung ya sama yang kelas besar, karena orangnya, anak-anaknya yang ikut online tuh udah nggak banyak. Jadi maksud sekolah minggu begitu supaya adik-adik tuh lebih dihimbau lebih ke onsite ya, karena memang kita ibadah itu harus di rumah Tuhan ya, datang ke sekolah minggu di gereja seperti sebelum ada virus COVID itu ya, jadi kita maksudnya sekolah minggu mau semakin hari semakin, kalau memang sudah tidak maksudnya sudah berkurang ininya COVID-nya ya, virusnya, kita
mau terus supaya kita semua, baik lause-lause maupun adik-adik yang cinta Tuhan, kita semua bisa sama-sama beribadah di gereja, gitu ya. Jadi dihimbau kalau bisa ya minta papa mama anterin ke sekolah minggu ya. Hedi, kenapa Hedi nggak ikut online, nggak ikut onsite Hedi? Nggak tahu ya. Tapi Hedi sendiri ada keinginan kan ke ini onsite? Nggak terlalu sih. Hedi kan ikut SIL kan hari itu kan? Ya. 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 Iya, jadi kalau bisa ikut onsite ya. Ethan juga ya Ethan ya. Ethan ya. Oh. Kan sekolah semua udah ini kan, udah ke sekolah kan, nanti kan bulan 7 masuk kembali sekolah. July 17. Ya, iyalah dianjurkan kalau bisa datanglah ibadah di gereja. Ya. Oke. Lebih seru kalau onsite. Oke. Itu sih pengumuman lause. Nggak tahu yang lause lain mau tambahin apa? Mungkin lause Alex atau lause Gloria? Nggak ada sih dari saya. Ya. Oke. Jadi itu yang lause ingatkan ya, kalau bisa datang ke gereja bulan depan kita datang ibadah di gereja ya. Nanti kalau seperti begini kan tinggal beberapa adik-adik yang ikut online. Nanti itu bisa dicampur ya sama yang kelas yang kecil sama yang kelas gede gitu, kelas besar. Tapi tetap sih online-nya masih ada ya. Gitu ya. Adik-adik ada Ethan apa? Mau doain apa Ethan? Nggak ada. Ada. Hedi? Nggak ada juga. Jesse? Jesse masih ada? Jesse? Nggak ada. Nggak ada. Kita doa di rumah aja ya, ingat-ingat ya, lause-lause sama Ethan sama Hedi, Jesse, kita saling doakan di rumah ya. Kita doain supaya Ethan, Hedi, Jesse tetap setia ikut Tuhan, bisa setia, bisa rajin sekolah minggu ya. Kita doain juga untuk mamanya Jesse ya, supaya tetap sehat, kuat ya Mama Jesse ya. Sama doain lause-lause ya, supaya lause-lause juga semakin bisa cinta pelayanan sekolah minggu di gereja. Ya, adik-adik ya bisa ya. Ethan, Jesse, Hedi bisa dong doain juga buat lause juga doain buat kalian. Ya, supaya kita tetap sehat ya. Jaga kesehatan ya. Semuanya hati-hati, selalu pakai masker loh. Ya, kalau nggak ada kita nyanyi Bapak terima kasih ya. Terus lause tutup dalam doa deh. Ya, kita nyanyi Bapak terima kasih terus lause doa ya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami semua. Kasih-Mu yang terus menopang hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih bisa ibadah dengan badan yang sehat. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Ajarilah kami untuk selalu ingat kepada firman Tuhan, mampukanlah kami
untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang taat dan cinta Tuhan. Tuhan berkati Ethan, berkati Heidi, Jesse juga ya Tuhan, supaya mereka bisa setia padamu. Terima kasih Tuhan, Kau mau dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu ya minggu depan ya. Bye. Bye.